Hari ini kita mau belajar yang namanya custom component, properties, state, dan juga text handling. Sekarang kita buka dulu project kita. Misalnya saya berada di directory ini. Kemudian buka foldernya ya. Kemudian kita bisa buka di terminal seperti ini. Kemudian kita buka Visual Studio Code dengan ketikan code spasi titik seperti ini. Kemudian kita jalankan npm start, enter. Kita tunggu sampai berhasil. Sambil menunggu, kita masuk ke materi. Custom component. Custom component ya, ini merupakan fitur yang ada di React Native. Jadi kita telah menggunakan komponen inti pada React Native. Komponen inti itu ya, ini yang namanya view, kemudian text, ini komponen inti atau core komponen. Nah, React itu memungkinkan kita untuk menempatkan komponen-komponen di dalam satu sama lain. Komponen yang dapat di-nest ya dan digunakan kembali, ini adalah inti dari paradigma React. Jadi React itu based on komponen. Jadi setiap interface yang ada di layar handphone ya nanti itu dibangun dari komponen-komponen. Kita lihat contohnya. Sebagai contoh, kita menempatkan ada text dan juga text input di dalam sebuah view ya. Dan React Native akan merendernya bersama-sama. Kita coba. Kita lihat dulu, ini sudah jalan. Silahkan bagi kalian yang menggunakan emulator HP langsung bisa di-scan, atau kalau kalian ingin membukanya di emulator Android Studio bisa tekan atau ketik A. Kemudian untuk web itu ada di W ya. Saya akan menggunakan web saja di sini. Kita tunggu. Selanjutnya saya akan membuat sebuah indeks ya. Ini saya rename dulu. Misalnya adalah variabel ini. Kemudian saya membuat sebuah indeks. Kenapa saya membuat indeks di sini dan merename yang tadi? Itu karena ini adalah file routing ya. Kita belum belajar yang namanya routing atau navigasi. Jadi apa-apa yang tampil saat ini itu adalah hasil dari indeks yang ada di sini. Jadi kita gunakan satu file dulu untuk pembelajaran kali ini. Pertama, kita import dulu seperti ini. Ada apa saja yang diimport ya. Itu misalnya ada view dan juga text. Dan kita buat sebuah komponen app, kemudian arrow function, dan kita mereturn ya, sebuah komponen view dan juga text. Kemudian jangan lupa kita export default app. Kemudian kita save. Kita lihat previewnya. Page not found. Kita ulangi, kita refresh pakai R. Nah, ini ya sudah ada.
Nah, kita lanjut. Kita ini kan di sini ya app-nya. Ini saya mau taruh di tengah dulu ya, agar presentasi ini lebih enak dilihat ya. Kita masukkan props yang namanya style, kemudian flag 1, justify kontennya center, dan juga alignment item, align item itu center juga. Kemudian save, dia akan pindah ke tengah. Selanjutnya ya, nih kita akan membuat sebuah custom komponen. Kita akan tiru di sini dulu, hello I am titik ini. Pertama kita hello I am ini Pak, boleh terserah kalian. Kemudian kita merender sebuah text input. Kemudian stylenya, ketika kita save, kembali lagi ya, seperti pertemuan kemarin, ini seharusnya ada tapi dia tidak kelihatan text inputnya. Kita pakai style, misalnya di sini paddingnya 10, background color aja, misalnya CC. Kita lihat kemudian ada border radius itu buat rounded, kemudian ada sudah seperti ini. Kemudian teman-teman ya, kita pakai placeholder. Misalnya seperti ini. Ini pakai border aja, border widthnya 1, border color black. Seperti ini. Nah, ini satu seperti ini disebut sebuah komponen juga, custom komponen yang namanya komponen app ya. Selanjutnya jadi selain itu ya, ini misalnya ada sebuah komponen, kita membuat sebuah komponen yang namanya cat seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan berkali-kali di komponen yang lain. Misalnya di sini saya membuat sebuah cons yang namanya cat misalnya, kemudian return, kemudian view, kemudian text. Misalnya halo saya kucing, dan kita save. Nah, ini teman-teman ingat ya, kalau kita mau menggunakan komponen cat ini di sini di satu file, itu kita tidak perlu yang namanya export default ya. Tapi kalau kita mau menggunakan komponen ini di lain file, itu kita harus menggunakan export default. Misalnya di sini saya sertakan cat seperti ini. Nah, di sini akan muncul halo saya kucing. Kemudian kita bisa gandakan semau kita. Nah, halo saya kucing, ada 2 seperti ini. Nah, ini nanti digunakan ya, misalnya untuk merapikan sebuah kode. Misalnya dalam sebuah satu layar ada banyak elemen. Ya, di sini ada elemen header, kemudian main, kemudian
ada footer gitu, kita bisa pisahkan filenya, kemudian kita panggil saja seperti ini. Nah, misalnya gini. Di sini ya, cat ini saya akan membuat sebuah yang namanya di sini komponen yang namanya cat, misalnya cat.tsx. Kemudian saya akan kopikan ini, kemudian taruh di sini. Jangan lupa kita import ya dari React Native. Mana quick import? Kemudian kita ekspor default cat dan kita save. Kita lihat di indeks ini pasti error ya, karena ini dia tidak menemukan yang namanya cat. Kita hapus dulu. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan komponen cat ini di dalam komponen app ini? Kita bisa pertama adalah memanggilnya dulu ya. Misalnya cat dari mana? Dari komponen ya, kita lihat komponen kemudian cat seperti ini. Kita sudah mengimport cat seperti ini. Cara menggunakannya itu sama ya, kita tinggal cat seperti ini. Nah, ini ada halo saya kucing ya. Begitu yang namanya custom komponen ya. Penggunaannya itu tidak seperti view yang ada penutupnya, dia langsung ditutup seperti ini. Nah, ini namanya custom komponen. Jadi teman-teman, kalau dalam satu layar itu kompleks, elemennya banyak, kita kan tidak mungkin membuat baris kode sampai ribuan di sini ya. Nanti buat maintenance itu akan susah. Jadi kita pisahkan by file ya, filenya taruh di komponen ini. Nanti kita gunakan di file yang kita akan render seperti ini. Itu yang namanya custom komponen. Selanjutnya teman-teman, nah ini, setiap komponen yang merender komponen lain disebut komponen induk atau parent komponen. Di sini yang parent komponen adalah komponen app ya, atau komponen induk. Yang ini komponen apa? Anaknya, turunannya, childnya. Nah, selanjutnya kita belajar yang namanya props. Props adalah singkatan dari properties. Props memungkinkan kita untuk menyesuaikan komponen React. Kita lihat. Misalnya, ya, cat ini kita mau menambahkan sebuah props di cat ini. Ini lihat saya di file cat. Saya tutup dulu. Props kita harus define dulu di sini. Pakai interface yang namanya props. Props seperti ini. Kemudian kita definisikan propsnya adalah apa. Misalnya name. Kemudian tipe datanya string seperti ini. Nah, di sini kita harus ini react.fc, kemudian kita panggil props. Kemudian di sini kita destructuring pakai seperti ini, kemudian name. Nah, halo, ini saya akan gunakan name-nya di sini. Misalnya nama
kucing saya adalah name. Seperti ini. Kalau kita simpan, ini harusnya error ya di sini ya. Tapi ini berhubung pakai web, jadi dia tidak error. Kalau kalian pakai emulator, dia error. Kenapa? Di sini merah cat-nya. Cat ini dia perlu yang namanya props, ya. Propsnya apa? Tadi propsnya adalah name. Nah, kita harus sertakan di sini name seperti ini. Dia karena meminta sebuah string, kita berikan string. Misalnya name-nya adalah bus, misalnya. Kita save. Nah, di sini maka nama kucing saya adalah bus, gitu. Satu komponen itu bisa menerima banyak props. Misalnya cat ini dia juga menerima sebuah number ya. Apa misalnya count number. Nah, kemudian misalnya di sini jumlah kucing saya adalah count. Nah, di sini error teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak bisa menemukan yang namanya count. Maka dari itu kita harus di sini tambahkan count juga. Count. Seperti ini. Baru tidak error. Kemudian kita save. Kita kembali ke index. Ini cat-nya error lagi. Kenapa? Karena dia meminta sebuah props atau property yang namanya count. Ya. Di sini sudah ada tipenya ya. Kalau name itu string, kalau count ini belum didefinisikan di sini. Count. Nah, misalnya ada 3. Kita lihat perbedaannya teman-teman. Kalau name dia menerima sebuah string karena tadi kita definisikan sebagai string. Kalau count itu menerima sebuah number ya atau angka. Jadi di sini kita pakainya kurung kurawal seperti ini, kemudian masukkan numbernya dan kita save. Jumlah kucing saya adalah 3, ya. Seperti itu. Itu yang namanya props. Ya. Custom komponen ini kita pakaiin yang namanya props juga, props custom ya. Nah, props itu selalu ditulis di sini. Ini namanya props. Sebelum dari akhiran penutup ya. Itu namanya props. Style ini juga namanya props. Ya. Props apa? Props style. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat. Nah, kita belajar selanjutnya adalah state. State itu adalah aturan umum ya. Gunakan props untuk mengkonfigurasi sebuah komponen saat dirender. Nah, gunakan state untuk melacak data komponen apapun yang Anda harapkan akan berubah. Jadi state ini itu kita bisa melacak nilai saat ini ya, atau perubahan pada state. Kita bisa menggunakan hook yang namanya useState. Ini fitur dari React. Hook itu semacam fungsi yang memungkinkan kita mengaitkan fitur-fitur React. useState adalah hook yang memungkinkan Anda menambahkan state ke komponen fungsi. Kita juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis hook lainnya di dokumentasi React. Kita lihat ya. Misalnya seperti ini. Ini kita hapus saja dulu. Yang teks inputnya kita nggak perlu. Ini misalnya cat screen. Misalnya kita
di sini saja ya. Kita menambahkan sebuah state const, misalnya ini con apa ya? Con aja, tidak apa-apa. Con set con. Kemudian use state. Nah, di sini pasti error. Kenapa? Karena ini ada dua con. Ya, di sini kita ganti aja nama jumlah atau gini aja, daripada kita merubah ini ya, kita pakai seperti ini. Di sini kita buat yang namanya file lagi, counter.tsx. Kemudian kita pakai rnf es, kita nggak perlu ini, kita save. Kemudian di sini di indeks ini ya, kita belajar yang namanya misalnya counter. Kita ini hapus dulu cat-nya, kemudian kita masukkan counter tadi. Counter diimport dari komponen counter seperti ini. Nah, counter. Nah, ini ya. Misalnya di sini saya memiliki sebuah state const counter set counter use state dan nah, ini yang namanya hook use state. Use state ini digunakan untuk apa? Kita lihat ya satu persatu. Pertama, use state ini milik dari React ya, jadi mengimportnya dari React itu sendiri. Counter ini namanya state ya, state atau variabel yang menyimpan sebuah value. Set count ini dia sebuah fungsi untuk merubah state yang di sini ya. Kemudian 0 ini apa di sini? Ini adalah sebuah initial value ya. Di sini 0. Karena apa? Karena saya ingin membuat sebuah number. Kita gunakan misalnya seperti ini. Kita tampilkan count-nya. Misalnya counter. Ini count aja ini. Kita save. Nah, di sini akan muncul nilai 0. Ini diambil dari mana? Dari count sini. Kemudian saya akan membuat sebuah fungsi, misalnya button. Titelnya misalnya adalah improvement. Kita save, muncul. Kemudian kita pakai on press. Ketika di press, saya ingin count itu menambah satu ginian. Tapi tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan yang namanya set count untuk merubah yang namanya count sini. Jadi kita set count di sini, kemudian seperti ini plus 1 dan save. Kemudian kita coba klik, nah akan bertambah. Kemudian kita bisa pakai decrement min 1. Nah, kita untuk mengurangi misalnya. Ini adalah contoh penggunaan state. Nah, kita telah belajar state ini tipenya integer.
State juga bisa berupa string. Use state dan string seperti ini. Name ini awalnya adalah kosong. Kemudian kita mempunyai sebuah set name untuk merubah name di sini. Misalnya kita panggil dulu name-nya name, kemudian kita mempunyai sebuah button. Titelnya misalnya ubah change name. Kita save. Name ini kosong dan dia seolah-olah tidak ada ya. Di sini kita bisa pakai view, kemudian di sini kita ke atasin dan style, kita margin top saja biar memisahkan. Nah, kurang panjang kayaknya, 30. Nah, seperti ini. Dia defaultnya adalah kosong, string kosong. Kemudian kita akan merubah. Ketika button ini di press, kita mau merubah sebuah namanya set name. Merubah karena dia string ya, kita masukkan string. Kita misalnya merubah nama menjadi Budi ya, kita save. Harusnya ini ketika kita klik itu merubah nama di sini menjadi nama Budi. Kita klik, nah menjadi Budi. Di sini initial value-nya tidak harus kosong ataupun 0 seperti ini. Pertama misalnya ini adalah namanya Rizky. Kita save. Awalnya namanya adalah Rizky. Kemudian ketika kita klik button di sini, ini akan berubah menjadi Budi. Ya, seperti ini. Ini yang string. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan untuk tipe boolean ya. Misalnya lapar is hungry. Jangan Indonesia aja. Lapar itu. Single, set single. Dan use state. Kemudian ini misalnya false. Jadi boolean itu kan nilainya ada dua, false dan juga true, benar dan juga salah. Ya, di sini. Kemudian kita bikin kondisi ya. Pertama di sini misalnya name di sini kita ambil nilai di sini. Statusnya adalah di sini. Apakah single apa tidak gitu ya. Nah, kita bisa seperti ini. Kita bikin kondisi. Jika dia singlenya adalah true, maka return single. Jika false, maka tidak single. Kemudian di sini kita cek ya, misalnya kita cek boleh atau apa ya, ganti aja, ganti. Kemudian di sini kita set yang namanya single. Ini pasti error, kenapa? Karena dia boolean ya, bukan string. Misalnya adalah kebalikannya dari single. Seperti ini. Nah, kita coba Rizky statusnya adalah tidak single ya.
kemudian kita ganti. Nah, Rizky statusnya adalah single. Seperti itu. Apakah ini kebalik, teman-teman? Kita save dulu. Awalnya tidak single, betul ya. Kalau false ya, ini kalau false maka yang di render yang tidak single ya. Kalau benar yang di return atau di di render itu yang namanya yang single. Jadi keadaan pertama itu false, berarti tidak single. Kita save, ini tidak single keadaan awalnya. Dan ketika kita ganti menjadi dia adalah single karena di sini menjadi true ya. Gitu. Itu yang namanya count, teman-teman. Count, use state. Selanjutnya kita belajar yang namanya text input atau handling text input. Menggunakan juga use state ya, nanti kita komunikasikan. Pertama, kita bisa membuat di komponen namanya text handling. Misalnya tsx kemudian rnfes. Kita tidak perlu ini, kita juga tidak perlu ini. Kita save. Kemudian di indeks ini ya, kita tidak mau counter ini sudah tidak ya, biarkan saja. Di sini adalah misalnya form ya. Kemudian sini saya panggil yang namanya text handling seperti ini dan tutup. Nah, text handling udah ada ya di sini. Misalnya seperti ini, teman-teman. Saya memiliki sebuah text input. Ini misalnya sebuah label name. Text input ini ini salah. Jadi dari sini text input. Kita kasih placeholdernya adalah masukkan nama Anda. Save. Udah ada. Kemudian kita kasih props style. Kemudian misalnya border width-nya 1, border color-nya misalnya black itu 000. Kemudian tambahkan juga padding misalnya 10 seperti ini. Nah, kita telah belajar kemarin itu on change text. Kemudian kita melakukan console.log yang namanya text. Jangan lupa di sini kita text. Nah, kalau kita lihat kemarin itu pasti akan muncul di konsol. Dan di sini kita ketikkan misalnya Budi, itu pasti akan muncul di konsol seperti ini. Nah, sekarang kita sudah belajar yang namanya use state. Jadi kita mau perubahan itu kita tampilkan atau kita set di use state. Misalnya const name set name use state, kemudian string seperti ini. Kemudian teks ini kita masukkan ke set name. Kemudian
di bawahnya kita tampilkan nama saya adalah name. Save. Nah, nama saya kosong ya, karena pertama kosong. Kalau di sini saya ketikkan Budi, pasti dia munculnya Budi. Kita ubah Rizky, dia muncul Rizky, seperti itu. Nah, kita bisa juga menambahkan sebuah button. Title misalnya submit, button di sini. Kemudian kita rapihkan dulu style. Dia nggak bisa pakai style, kita bungkus dulu kalau gitu. View, kemudian style, margin top misalnya 10 ini. Nah, kita ingin ketika di submit itu baru muncul ya. Kita tidak ingin ketika kita klik di sini gini itu seperti ini satu-satu ya. Maka dari itu kita bisa menambahkan sebuah function. Misalnya const handle submit itu. Kita set name, hanya name atau text saja. Di sini kita perlu yang namanya parameter text string. Selanjutnya di sini handle submit seperti ini, dan kita save. Namanya pertama adalah kosong. Ketika kita klikkan handle submit, sebentar. Oh, ini bukan on change text di sini, tapi ini harusnya di button on press handle submit gini. Terus kita pakai kita pakai name-nya asli ya, name misalnya real, set name real gini, use state yang string. Nah, kemudian dia di sini tidak bisa pakai ini, pakainya set real, set name real, dan di sini name. Kemudian di sini kita pakai set name. Selanjutnya di sini name real. Kemudian di sini handle submit. Ketika pertama kali di render dia namanya kosong, dan kita masukkan Budi, kemudian kita submit, ini munculnya nama Budi ya, seperti itu. Misalnya Rizky, akan muncul nama Rizky. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita telah menambahkan dua state ya. Yang pertama, set name ini dia untuk digunakan untuk menerima perubahan, semua perubahan. Nah, name real ini dia ketika
mengset ketika dia tombol ini di submit. Adalah submit ini function untuk melakukan set name di sini, itu dimasukkan name yang ada tadi gitu, dan name realnya kita keluarkan di sini. Makanya bisa seperti ini, Budi, enter, atau klik submit. Nah, jadi Budi seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu kita telah belajar tadi ya, ada handling text input, ada state, ada props ya, dan juga custom component. Kalian bisa lihat juga dokumentasinya di websitenya React Native ya, website resmi. Dan ya itu, silahkan bisa dipelajari dulu ya. Itu saja pertemuan kali ini ya, terima kasih.